Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Komarudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aulia Zahra dari Prodi PHI Reguler semester 3. NIM saya 2301065. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jual beli dengan syarat dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, jual beli dengan syarat diperbolehkan selama jual beli ini memenuhi ketentuan syariat. Hal ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat tentang utang piutang, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ayat tersebut menekankan pentingnya kita untuk mencatat dan pentingnya pencatatan dan kesepakatan dalam transaksi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Jadi kalau kita punya utang itu kita tuh penting ya untuk mencatatnya dan harus memiliki kesepakatan untuk menghindari perselisihan, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi misalnya kalau kita tidak mencatat, misalnya yang dibeli oleh kita itu penipu ya, jadi kita tuh nggak bisa apa-apa dong kalau nggak ada bukti gitu ya. Jual beli dengan syarat itu kan bisa disebut juga dengan cicilan ya. Nah, jual beli ini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, objek jual beli halal dan jelas. Nah, jelas ya, karena yang dibeli oleh kita itu harus halal dan jelas. Jadi, dan tidak ada unsur ketidakjelasan atau disebut dengan gharar. Jadi kita tuh membeli barang itu harus jelas dan harus halal juga. Yang kedua, ada kesepakatan harga yang jelas. Harga barang. Jadi jika ada kenaikan harga karena cicilan, itu harus disepakati dari awal tanpa perubahan selama masa pembayaran. Jadi kita tuh adanya kesepakatan ini, kita tuh harus mempunyai kesepakatan dari awal juga. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga, kita tuh kan udah sepakat dari awal juga, tidak ada perubahan ya. Yang ketiga, ada akad yang sah. Nah, akad antara penjual dan pembeli harus sesuai syariat, di mana kita harus menggunakan akad murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang diketahui. Jadi kita tuh akad kita tuh harus untung ya. Kita tuh harus untung, jangan misalnya itu untung, penjualnya untung, kitanya rugi gitu, pembelinya yang membelinya itu rugi gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi harus saling menguntungkan dengan kita tuh harus melakukan akad murabahah ya, karena untuk ini ya, untuk saling menguntungkan gitu. Yang keempat, tidak ada unsur riba. Nah, karena ya tadi ya udah dijelaskan gitu, riba itu dalam konteks sistem ekonomi juga ya sudah dilarang keras. Nah, di dalam ini juga tidak boleh ada unsur riba, karena kenaikan harga dalam jual beli cicilan diperbolehkan jika tidak disepakati dari awal. Jadi tidak boleh ada tambahan yang bersifat bunga atau riba juga ya tadi. Misalnya kita tuh terlambat dalam membayarnya itu. Nah, gak boleh ada bunga. Sekarang banyak ya yang banyak bunganya kayak gitu. Misalnya kita tuh harusnya bayarnya tanggal 5, kita tuh telat misalnya 5 hari. Nah, 5 hari itu
kita teh harus membayar bunganya gitu, ada apa ya, tambahan gitu ya, misalnya teh yang asalnya misalnya 1 juta jadi 1.500.000 nggak boleh ya, nggak boleh karena gitu ya. Karena tadi juga dalam konteks sistem ekonomi Islam juga udah dijelaskan bahwa eh, sistem ekonomi Islam ini melarang keras riba gitu ya. Nah, agar kita menghindari penipuan, agar kita terhindar dari penipuan, untuk memastikan transaksi berjalan sesuai syariat dan terhindar dari penipuan, kita tuh harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah mencatat transaksi secara tulis. Nah, tadi kan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 282. Setiap transaksi utang ke utang termasuk cicilan harus dicatat secara rinci. Di mana catatan itu harus mencakup identitas pihak penjual dan pembeli, terus spesifikasi barang yang dijual, jumlah cicilan, tenor, dan jadwal pembayaran. Yang kedua ada menghadirkan saksi atau dokumen resmi. Tuh kita tuh kalau membeli apa-apa tuh usahakan ada saksinya ya, karena transaksi akan lebih aman jika melibatkan saksi atau dibuat dalam dokumen resmi seperti perjanjian tertulis yang didatangi kedua belah pihak. Yang ketiga ada transparansi dan kejujuran. Nah, penjual harus jujur dengan kondisi barang. Misalnya kita tuh kata penjual waktu dicek begini. Nah, pas ketemu kok beda gitu ya. Misalnya ada kecacatan kayak gitu misalnya. Berarti itu tuh nggak boleh ya, nggak boleh berarti ya. Karena ada unsur kecacatan. Kan di sini juga harus jujur ya tentang kondisi barang. Dan pembeli juga harus berkomitmen untuk membayar sesuai kesepakatan. Nah, kita tuh sebagai pembeli juga harus membayar misalnya tanggal 2. Nah, kita tuh di sini tuh harus berkomitmen juga ya. Tadi misalnya kita tuh berkomitmen sesuai kesepakatan itu tanggal 25. Berarti kita tuh harus membayar tanggal 25 juga. Nah, yang keempat ada menghindari praktik yang dilarang. Praktik dilarang itu seperti membebankan denda, keterlambatan yang bersifat riba, menjual barang yang belum dimiliki. Maksudnya mungkin menjual barang yang belum dimiliki. Nah, mungkin ya kita tuh pinjem ke temen, kita tuh lagi butuh uang misalnya ya. Nah, kita teh menjual barang yang temen itu kan otomatis bukan milik kita ya, otomatis itu tuh milik teman. Nah, kita tuh nggak boleh ya kayak gitu. Yang kelima ada menggunakan lembaga syariah. Jadi kalau penjual ini lebih aman, penjual itu bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pembiayaan cicilan melalui akad yang sesuai syariat seperti murabahah tadi. Supaya ada yang membantu mungkin ya. Jadi kesimpulannya ya, jual beli dengan syarat termasuk pembayaran cicilan itu boleh dalam fikih muamalah selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak melanggar larangan syariat. Untuk menghindari penipuan itu dapat dilakukan dengan pencatatan transaksi yang jelas ya, yang karena sudah dijelaskan tadi juga dalam Quran surat Al-Baqarah ya, kita tuh harus mencatat setiap transaksi gitu. Dan kita tuh harus menghadirkan saksi dan harus bertransaksi dengan jujur.